Ahibati fillah, kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita. Kita sedang dalam pengasingan. Tempat sejati manusia adalah di surga Allah. Tapi karena ayahanda kita bermaksiat, karena Nabi Adam alaihi salam tidak mentaati satu perintah Allah, semua anak keturunannya harus merasakannya di dunia ini. Ahibati fillah, sebagian orang dengan harta yang dimiliki, dia jadi lupa dengan Allah. Sebagian dengan kelezatan kedudukan yang dia dapatkan, lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah. Janji Allah itu benar. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atasnya, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalannya. Kenapa? Karena dunia ini akan hancur. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama tanah. Akan jadi debu yang berterbangan. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita diciptakan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku tidak takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Yang aku khawatirkan, tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian, lalu kalian bersaing mengumpulkan, berlomba-lomba untuk menimbunnya, kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Mana Fir'aun, mana 'Ad, mana Thamud, mana kaumnya Nabi Lut, mana Qarun. Mereka tinggal cerita. Mereka hilang dari muka bumi ini, membawa amalan mereka. Maka ingat, tugas kita adalah mengabdi kepada Allah di muka bumi ini. Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan syaitan. Ketika kita sadar bahwa hidup akan berakhir,
Rumah akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, cepat atau lambat. Yang hari ini menjabat akan turun dari jabatannya. Yang hari ini kaya, dia akan jatuh miskin, fakir, tidak memiliki apa-apa, mati ditinggalkan sendirian di alam kubur sana. Allah menggambarkan kepada kita tentang peristiwa orang-orang kaya, peristiwa pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan, bagaimana kelak di hari akhir. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku tidak mendapatkan catatanku, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Apa kata dia? Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna, ditinggal, nggak bermanfaat. Seperti Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak ada gunanya. Ma aghna anni maliyah, berapapun yang engkau simpan, 1 miliar, 5 miliar, 50 miliar, 500 miliar, 5 triliun, nggak ada gunanya. Ketika datang untuk kiamat, nggak ada manfaat semuanya. Halaka anni sultaniyah, kedudukanku, jabatanku. Ketika di dunia harta berguna, antum bisa sogok sana, sogok sini. Anak di penjara disogok bisa keluar. Kedudukannya bisa membuat mungkin yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi pada hari itu nggak ada gunanya semuanya. Halaka anni sultaniyah. Lalu kemana dia pergi? Khuduhu faghulluh thummal jahima sallu. Ambil dia, tangkap, masukkan ke neraka. Wallahi jemaah, kita harus sadar bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dunia ini tidak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjalan melewati pasar di kota Madinah. Kemudian beliau mendapati ada seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai di jalan. Cacat telinganya kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang telinga kambing itu. Di tengah orang-orang sedang di pasar berjual beli, beliau mengatakan, ayyukum yuridu hada bidirhamin. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Siapa yang mau? Semua sahabat, semua orang yang ada di pasar terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau gratis? Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau? In kana hayyan, kalau dia masih hidup dia itu cacat. Bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Nggak ada yang mau. La dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada kambing itu di hadapan kalian. Tapi kita tergoda. Kita lupa. Maka sadarlah jemaah bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Ujian buat kita. Dan Allah menciptakan kita untuk Allah. Untuk dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku enggak perlu rizki dari mereka.
Aku nggak perlu mereka cari makan buat aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah Maha pemberi rezeki. Allah lah yang Maha kuat, yang Maha perkasa. Ingat, kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.